Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada dua balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Bagi hamba-hambanya yang beriman, bertakwa, beramal saleh, berbuat baik, maka balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah surga. Tetapi bagi hamba-hambanya yang durhaka, yang berbuat zalim, yang syirik kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal, yakni menempatkan mereka ke dalam neraka sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, neraka adalah satu tempat di mana Allah memberikan hukuman kepada mereka-mereka yang durhaka, yang membangkang, bahkan yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat Al-Quran, juga banyak hadis yang membicarakan tentang bagaimana sesungguhnya neraka yang memang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi tempat pembalasan, untuk menjadi tempat hukuman dari amal perbuatan buruk yang dilakukan oleh kita sebagai hambanya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas mengatakan, man amila salihah fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Orang yang berbuat amal saleh, amal saleh adalah amal baik, baik yang dilakukan seseorang kepada Allah maupun kebaikan yang dilakukan secara sosial. Nah, kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada orang yang melakukan kebaikan. Kenapa? Karena Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya, sehingga tidak sedikit pun kebaikan yang kita lakukan dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, waman asa'a fa'alaiha, orang-orang yang berbuat keburukan, orang-orang yang berbuat kezaliman, asa'a fa'alaiha, maka orang itu kemudian yang akan menanggung dari akibat perbuatan buruk yang dia lakukan itu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, neraka sebagaimana kita jumpai di dalam Al-Quran, kita jumpai dalam hadis Rasulullah SAW, adalah tempat yang sangat mengerikan. Bahkan di dalam sebuah riwayat Imam Al-Ghazali rahimahullah, di dalam kitab beliau Minhajul Abidin, beliau di sana ada menyebutkan, menceritakan ada seorang anak kecil yang belum dewasa, lalu dia meninggal dunia pada malam harinya. Dia pada beberapa hari kemudian, orang tuanya bermimpi bertemu dengan anaknya dalam mimpi itu. Lalu dilihat oleh orang tuanya bahwa anaknya dalam keadaan tua renta, penuh dengan uban dan kulit-kulitnya mengerucut dan sebagainya. Lalu ketika itu ditanyakan kepada seorang ulama yang lain, kenapa dia mendapatkan perlakuan seperti ini? Rupanya beliau mengatakan, wahai anak, kenapa engkau seperti ini? Lalu anak itu menjawab, saya baru kena hawa dari api neraka yang begitu panas, sehingga membuat badan saya yang masih muda belia ini seperti orang yang tua renta. Kaum muslimin rahimakumullah, baru bagaimana dengan orang yang langsung dibakar, langsung dibenamkan di dalam neraka? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak bisa kita membayangkan betapa dahsyatnya siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang durhaka ke dalam api neraka. Bahkan di dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa orang itu akan merasakan panasnya api neraka. Perjalanan 7.000 tahun perjalanan, hawa panas api neraka itu pun sudah dirasakan oleh orang yang
yang masuk ke dalam api neraka itu. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setiap kali kita berbuat amal baik, maka hendaklah kita bayangkan kenikmatan-kenikmatan dalam surga, sehingga kita termotivasi, semangat untuk melakukan kebaikan karena ada surga yang menanti kita. Sebaliknya, apabila kita ingin melakukan keburukan, perbuatan durhaka, perbuatan zalim, perbuatan lain-lainnya yang tidak baik, maka ingatlah neraka. Maka insya Allah dengan demikian akan menjadi rem bagi kita, menghentikan perbuatan kita, karena kita nanti akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam api neraka Jahannam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tetapi sesungguhnya Allah sangat kasih, sangat sayang kepada kita. Allah menyiapkan pintu neraka sebanyak 7, tetapi Allah menyiapkan pintu surga sebanyak 8. Artinya peluang untuk melakukan kebaikan, peluang untuk kita masuk surga jauh lebih besar ketimbang kita dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Oleh karena itu, pada bulan suci yang mulia ini, banyak-banyaklah kita bermohon dan berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, dengan ridhamu masukkan kami ke dalam surga dan jauhkan kami dari murka-Mu, sehingga Engkau masukkan kami ke dalam api neraka. Dan biasanya doa ini selalu diucapkan oleh kita ketika mau berbuka puasa, atau ketika kita habis salat sahur, salat tarawih, bahkan ketika kita mau makan sahur. Doa inilah sering kita baca, doa inilah sering yang selalu dilontarkan oleh orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena kita takut betapa dahsyatnya siksaan Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang durhaka dengan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bulan puasa Allah Subhanahu wa Ta'ala futihat abwabul jannah, pintu surga dibukakan oleh Allah selebar-lebarnya. Ughliqatil nar, tetapi kemudian Allah tutup pintu neraka. Artinya Allah tidak menginginkan hamba-hambanya untuk masuk ke dalam api neraka, tapi Allah sangat sayang kepada kita untuk membuka pintu surga selebar-lebarnya bagi kita untuk memasuki pintu surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa terhindar dari perbuatan buruk yang nantinya mengakibatkan kita dijerumuskan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita bermohon kepada Allah agar kita selalu berjalan pada jalan yang baik dan benar, dijauhkan oleh Allah dari perbuatan buruk, sehingga semakin jauh pula kita dari api neraka Jahannam yang sengaja yang telah disiapkan oleh Allah bagi tempat-tempat pembalasan mereka-mereka yang berbuat keburukan di atas dunia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk dapat menghindari perbuatan buruk tersebut. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.